Halo semuanya, Sobat Pujungan di mana kalian berada, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini kembali gua akan sharing yang mengenai kisah yang dialami oleh teman kita ya, Sobat-Sobat Pujungan, yang tentu saja yang berbau mistis atau horor ya. Dan kali ini kisah yang terjadi adalah kisah yang dialami oleh sobat kita yang bernama Banu. Banu ini mengalami sebuah kejadian mistis ya yang terjadi ketika dia sedang bersepeda. Dan Banu ini adalah nama seorang bapak. Dia seorang pensiunan yang sudah tua. Karena dia udah pensiun, jadi dia memiliki hobi baru nih, yaitu hobi bersepeda. Jadi Pak Banu ini hampir setiap sore itu dia selalu bersepeda keliling komplek daerah perumahannya dia. Dan dia tampak semangat ya untuk mengayuh sepedanya karena itu adalah aktivitas terbaik yang dilakukan sekarang setelah pensiun. Dia tidak ada pekerjaan lain, hanya yaitu duduk santai di rumah dan bersepeda di sore hari. Dan pada hari itu Pak Banu ini ingin bersepeda ke kampung di belakang perumahan ya, yang bisa dikatakan kampung ini adalah kampung yang tertutup. Pak Banu yang udah belasan tahun tinggal di komplek ini itu pun jarang ke kampung itu. Dia pernah beberapa kali ke kampung itu, tapi ya hanya sepintas lewat aja ya, tidak yang lama lah ya. Karena kampungnya cukup terpencil dan bisa dikatakan sekarang itu penduduknya udah mulai sedikit. Hanya 1-2 orang aja sekarang yang menghuni perkampungan itu. Dikarenakan hampir semua penduduk atau warga kampung itu sudah merantau ke kota. Jadi komplek perumahan dari Pak Banu ini dia agak-agak desa gitu ya. Jadi ada kampungnya juga di sekitar belakang perumahan, dan ada satu kampung ini nih yang sudah mulai sepi ini yang ditinggal oleh penduduknya. Jadi kampungnya udah hampir dikatakan sudah sepi penduduk, hanya tinggal 1-2 orang aja yang ada di sana. Dan Pak Banu pun memberanikan diri untuk menuju ke kampung itu. Karena dia mungkin pingin ya cari trek baru nih, kan udah bosan mungkin daerah perumahan, daerah tempat lain. Mungkin seru juga nih kalau ke belakang, ke kampung nih, ke kampung-kampung kayaknya seru nih untuk datang ke sana bersepeda sore-sore. Dan akhirnya Pak Banu pun bergegas pergi ke daerah kampung itu di pukul 5 sore. Maksudnya Pak Banu mungkin habis ke kampung, bisa nih kan pulang jam-jam 6, istirahat sebentar, makan malam kan. Jadi pas nih jam 5 gitu kan untuk pergi ke kampung itu, sejam lah ya bersepeda di daerah kampung belakang rumah itu ya, perumahan itu ya. Oke, akhirnya Pak Banu pun berangkat. Sesampainya di kampung itu dia kayak merasa seneng ya, ternyata kampungnya bersih, rapi gitu ya, dan penduduknya ternyata nggak sedikit. Ada mungkin sekitar 10 orangan di sana menyambut Pak Banu kayak selamat sore Pak, selamat selamat datang gitu. Kayak ibaratnya kayak mereka itu kayak sambutannya hangat banget gitu kan. Padahal Pak Banu kayak bingung ya, kayak apaan sih ini warga gitu kan, kok pakai selamat datang gitu kan, pakai selamat sore gitu kan. Ya biasa kalau kita lewat kan ke kampung orang ya lewat aja, nggak ada yang nyapa gitu kan, apalagi ngomong selamat datang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya Pak Banu dengan sedikit sedikit pertanyaan, tapi ya udahlah, dia nggak mau ambil pusing ya. Dia hanya menikmati keadaan di kampung itu yang ternyata kampungnya cukup damai, bersih, rapi. Pak Banu baru tahu nih kalau kampungnya ternyata bagus, dan dia kayak gembira gitu sampai di sana. Karena dulu waktu dia ke sana itu pernah ya lewat kampung itu nggak seperti ini bentuknya, sepi gitu dan nggak tertata, nggak rapi gitu kampungnya. Tapi kok kali ini itu ya kayak ceria gitu, kayak rame, orang-orangnya ramah semua gitu, anak-anak pada bermain semua. Kemudian juga ibu-ibu pada ngobrol di depan rumah gitu. Kayaknya ini kampung kok itu banget ya, adem banget, teduh banget gitu kan. Akhirnya dia bersepeda. Pak Banu bingung. Ini kayaknya udah lewat sejam nih dia bersepeda, tapi kok kayaknya masih muter-muter kampung ini aja ya gitu. Nggak ada jalan keluarnya gitu. Kayaknya kampungnya ini kayak berbentuk lingkaran, jadi kayak muter-muter gitu aja dia di kampung itu. Dia bingung jadinya kan, ini kayaknya aku udah lebih daripada sejam di sini. Tapi jam masih jam 5. Sepertinya dia cuman nggak nyampe 10 menit lah ya bersepeda di sana, tapi kayak rasa capek dan udah kayak rasa 1 jam di sana. Tapi jamnya masih jam 5 lewat gitu. Bingung dia, ini kok
udah capek tapi kok belum nyampe-nyampe nih ya. Maksudnya kampungnya kok luas banget ya. Kayaknya dia muter-muter situ aja, nggak nyampe-nyampe jalan keluarnya gitu kan. Akhirnya dia beristirahat sebentar. Dia ngobrol dengan beberapa orang kampung di sana. Akhirnya setelah dia ngobrol, kenalan dengan beberapa orang di sana, dia lanjut lagi nih, goeskan sepedanya. Wah, dengan senang dia sepedaan kan. Wah. Akhirnya dia kayak kerasa lapar kan. Kayaknya lapar nih aku nih. Kayaknya udah lama aku di sini. Kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Tapi ya udahlah, karena warganya baik dan suasananya juga bagus ya, rapi, teduh gitu. Dia jadinya nggak terasa nih kan. Meskipun capek, dia tetap aja goes-goes sepedanya gitu kan. Nggak lama kemudian setelah dia menggoes-goes gini, ada yang menepok bahunya. Pok gitu kan. Kaget kan Pak Banu. Loh, itu kan siapa nih yang iseng mukul bahuku gitu kan. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki nih yang mukul dia ya. Dia kaget loh. Pak, kenapa saya di bahu saya dipukul gitu kan. Akhirnya bapak itu bilang, Bapak dari tadi muter-muter pohon beringin ini aja Pak. Saya bingung Bapak ngapain di sini. Kaget kan si Pak Banu. Hah? Pohon beringin mana Pak? Itu depan Bapak. Dilihatnya pohon beringinnya tinggi, besar gitu. Dia muter-muter di situ aja. Ya ampun, ternyata Pak Banu sejam lewat cuman muter-muter di pohon beringin itu aja. Dan memang itu pohon beringin terkenal angker di kampung itu. Langsung merinding Pak Banu kan setelah dia tahu kan ternyata dia hanya muter-muter di pohon beringin itu. Terus dia bilang, "Waduh Pak, kok saya di sini gitu kan? Perasaan saya tadi muter-muter kampung kok sekarang muter-muter di pohon beringin seperti ini." Bapak sepertinya tersesat Pak di kampung ini. Bapak belum izin ya masuk kampung sini ya? Atau mungkin sekedar assalamualaikum atau gimana? Langsung nyelonong aja Pak ya masuk ke sini. Terus Pak Banu kaget kan. Wah, bener Pak. Saya tadi langsung aja masuk. Gak ada pamit, gak ada permisi. Saya langsung aja nyelonong gitu. Wah, Bapak kalau masuk kampung sini izin dulu Pak. Ini kampung udah lama, gak ada orangnya. Paling cuma tinggal 1-2 orang aja tinggal di sini Pak. Ini kampung kan sudah terbengkalai, udah sepi, memang sudah nggak ada lagi yang mau tinggal di sini karena warganya sebagian besar udah merantau ke kota. Wah, kaget kan si Pak Banu kan. Wah, ternyata yang dia temuin orang-orang yang rame, pemandangan yang bagus, yang indah, yang menyenangkan itu ternyata itu adalah di bawah alam sadarnya dia ya. Entah dia dikerjain sama jin, dikerjain sama penghuni di sana, intinya Pak Banu ini dibikin capek di sini cuma muter-muter pohon beringin tua yang angker ini ya. Wah, di situ Pak Banu langsung kaget. Dia langsung terima kasih dengan Bapak ini ya. Ini namanya Pak Budi ya yang negur dia nih ya. Dia bilang, "Makasih Pak." "Oh iya, sama-sama Pak," katanya Pak Budi kan. "Lain kali ingat Pak ya, kalau masuk ke kampung orang, permisi dulu Pak. Ucapkan selamat siang, sore, atau permisi, atau assalamualaikum gitu Pak. Ingat loh Pak ya, lain kali kalau berbuat seperti itu, bisa-bisa Bapak dibikin tersesat sama sesuatu yang ada di sana." Terus kata Pak Banu, "Oh iya Pak, terima kasih Pak. Untung ada Bapak. Kalau enggak saya bisa pingsan Pak, bersepeda muter-muter ini nih, pohon beringin ini. Nggak nyampe-nyampe saya sampai di rumah." "Ya udah Pak, nggak apa-apa. Ini pelajaran buat kita semua Pak." Akhirnya Pak Banu bergegas pergi dari kampung itu. Dan itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga buat Pak Banu dan buat kita semua ya. Kalau kita berkunjung ke kampung orang, ke desa orang, atau ke tempat siapapun itu, kita jangan lupa wassalamualaikum, permisi, dan lain sebagainya ya. Apalagi tempatnya adalah tempat yang kita nggak pernah kunjungin. Nah, itu harus permisi ya dengan ini nih penghuninya ya yang ada di tempat itu. Jadi jangan langsung nyelonong aja seperti Pak Banu ini ya. Niatnya baik, pingin olahraga, pingin cari keringat, tapi ya tetap aja sopan santun harus dijaga. Jadi demikianlah gengs ya Sobat Pujungan, cerita mengenai Pak Banu, pengalaman dia ketika dia bersepeda. Dan kita akan berjumpa lagi di video Pujungan lainnya. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan bila ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Dan bila kalian punya kisah-kisah mistis yang mau gua ceritakan, silahkan kirim ke email Pujungan yang ada di deskripsi ya. Oke Sobat, kita akan berjumpa di video Pujungan lainnya. Gua pamit dan salam Pujungan. Dadah.